bahwa Resa Rosano adalah anak kandung saya. Mengejutkan, pengakuan Denada bahwa Resa Rizky Rosano adalah anak kandungnya tak kalah heboh dengan pengakuan terbaru Resa Rosano bahwa ia sudah pernah menikah dan sudah punya anak. Hal itu terungkap kemarin ketika Resa Rosano yang didampingi kuasa hukumnya memberi keterangan kepada awak media. Pengakuan Resa Rosano tersebut memang berbeda dari pengakuan dia sebelumnya. Perubahan pengakuan Resa Rosano itu terjadi ketika sang mantan istri tampil di sosial media dengan menyuguhkan sejumlah bukti pernikahan mereka di masa lalu. Lantas, apa yang membuat pihak kuasa hukum Resa Rosano menilai kemunculan mantan istri Resa hanya berniat untuk panjat sosial? Lalu, apa pula yang membuat Resa Rosano belum merasa puas dengan pengakuan Denada terkait dirinya? Seperti apa pula tanggapan pihak Denada atas keinginan Resa Rosano pasca diakui sebagai anak kandung oleh Denada? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hebohnya kemunculan Resa Rizky Rosano ke publik yang belakangan diakui sebagai anak kandung Denada Tambunan membuat sejumlah netizen berusaha mencari latar belakang Resa Rosano. Langkah itu dilakukan netizen karena sebelumnya sempat muncul desas-desus bahwa Resa Rosano sudah pernah menikah. Belakangan ini beredar pula di sosial media foto Resa Rosano bersama seorang anak dan semakin gencar disebut-sebut bahwa Resa Rosano sudah pernah menikah. Yang mengejutkan adalah jika pada konferensi pers sebelumnya Resa Rosano membantah telah menikah, namun saat konferensi pers terbaru kemarin, pihak Resa yang didampingi oleh kuasa hukumnya membenarkan bahwa Resa sudah pernah menikah dan memiliki buah hati. Namun pihak Resa juga menegaskan bahwa mantan istri Resa hanya ingin panjat sosial dengan makin dikenalnya nama Resa Rosano saat ini. Pihaknya juga mengingatkan kepada mantan istri Resa Rosano agar tidak mengambil langkah hukum apapun jika tak ingin ulahnya di masa lalu akan di-blow up lagi, di mana efeknya hak asuh anak bisa berpindah ke pihak Resa Rosano. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba Le, tunjukkan Le. Ini saya tidak tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Nanti itu akan saya bahas tersendiri, tetapi jangan sampai isu ini ditarik kepada isu lain. Nah, ini. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebenarnya kepada Resa itu untuk menggugah dia bahwa membuka bahwa memang Resa pernah bernikah, memang iya. Ya sekitar usia 20 tahun ya, 20 tahun. Sudah ada ngomongan? Sudah ada memang, dan dia juga sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia mengugat nanti ada lagi yang akan terblow up ya. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dia memberikan nafkah kepada. Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos yang memanfaatkan Resa. Ya, kenapa kok dia pisah? Ya, nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh Resa loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Kalau kalau si Resa, insya Allah sudah saya didik dengan benar ya, termasuk dengan papai dan mamai, dia bertanggung jawab. Kalau soal itu nanti ya kita buktikan di lain hari lah, ya, karena ini kan harus konsultasi. Resa Rosano juga mengungkapkan perasaannya usai Denada membuat video klarifikasi dan pengakuan di akun sosial media pribadinya bahwa Resa Rosano adalah anak kandungnya. Bagi Resa Rosano, video klarifikasi dan pengakuan Denada di sosial medianya itu di mata Resa kok belum begitu mengena ke hati Resa.
Alasan Resa adalah karena video klarifikasi dan pengakuan tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Yang dimaksud Resa Rosano adalah belum ada aksi nyata dari Denada untuk menelepon dirinya atau bertemu muka dengan dirinya secara langsung. Seperti ini pernyataan Resa Rosano. Alhamdulillah ya Kak ya. Tapi Resa juga ingin ditemuin. Senang pasti senang. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Maaf ya Mbak ya, kalau belum ke anu sih kayaknya. Belum kenal ke hati. Ya. Yang pastinya Resa senang, tapi kan juga Resa ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Ada dong. Lihat ke depannya aja. Tapi Resa ada nomor telepon Bunda, Mama? Ada, Punya? Ibu ada. Kuasa hukum Resa Rosano, yaitu Ronald Armada yang notabene masih merupakan bagian dari keluarga Denada, juga mengungkapkan bahwa selama 24 tahun belakangan ini dirinya bisa dihitung dengan jari bertemu dengan Denada. Bahkan ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah bertegur sapa dengan Denada. Selain itu, dirinya juga menyikapi video permintaan maaf yang disampaikan Denada melalui akun sosial media pribadinya. Menurutnya, seharusnya pengakuan yang dibuat Denada bukan hanya sekedar klarifikasi belaka. Yang diharapkan pihak Resa adalah pengakuan itu disusul dengan adanya hubungan batiniah antara seorang ibu dan anak yang tidak hanya disampaikan lewat sosial media. Kuasa hukum Resa menganjurkan Denada agar bertemu atau bertatap muka langsung dengan Resa. Jika pengakuan Denada tersebut tidak mengarah kepada hal tersebut, maka pihak Resa mencurigai bahwa ia pun pengakuan Denada hanya untuk mengantisipasi agar dirinya tidak diboikot untuk tampil di sejumlah stasiun TV. Ronald Armada juga mempertanyakan video klarifikasi dan pengakuan Denada tersebut lantaran Denada tidak menyebut nama orang tua Ronald Armada yang telah mengurus Resa selama ini. Bahkan, yang disesalkan oleh Ronald Armada adalah karena Denada tidak meminta maaf kepada ibundanya dan tidak berterima kasih atas jerih payah ibunya yang telah membesarkan Resa hingga dewasa. Begini ya, selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang, jangankan Resa, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diterangkan di dalam KUHP yang baru, istilahnya restoratif pardon. Restoratif pardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen, istilahnya dasolen itu kan keadaan batiniah ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batiniah antara seorang ibu dan anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu ini Denada ini. Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, kita di bawah pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang itu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu, sehingga apa? Ingin memeluk anaknya, kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua lagi di dalam pengakuan itu bagi saya yang sangat-sangat memberikan penghinaan dan melecehkan saya secara personal itu, tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf kepada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih, kan itu logikanya kan. Nah, kenapa kok tidak disebut juga namanya orang tua saya di situ? Yang ini juga sebetulnya netizen juga sudah cukup, insya Allah sudah cukup juga cerdas lah untuk melakukan penilaian terhadap konsepsi pengakuan yang dilakukan oleh Denada itu kan gimana itu prosesnya. Jadi kalau kita berbicara tentang adab pun nggak masuk adab memberikan pengakuan seperti itu. Kan begitu kan. Nah ini yang lagi
yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa ya, nelongso itu ya. Loh, kok nggak disebut juga nama Mama Eli? Nah, jadi kalau tidak disebut nama Mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang pertama, tidak membuka pintunya itu, membiarkan orang tua saya berdiri di tengah jalan selama 3,5 jam itu, tidak pernah dia bahas di situ ya kan. Terus habis gitu dia melaporkan, adiknya melaporkan orang tua saya kepada di kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil itu aja. Kuasa hukum Ressa Rosano yaitu Ronald Armada bahkan menyebutkan bahwa Denada tidak ada niat untuk menghentikan perkaranya yang kini tengah bergulir di pengadilan usai membuat video klarifikasi dan pengakuannya bahwa Ressa adalah anak kandungnya. Hal itu terlihat dari sikap Denada yang tidak menunjukkan sinyal positif bahwa Denada mau bertemu secara langsung dengan Ressa pasca mengakui Ressa sebagai anak kandungnya. Karena menurut pihak Ressa, siapa tahu dengan keduanya bertemu secara langsung mungkin akan membuka ruang mediasi dengan Denada, yang mana ruang tersebut sudah tertutup di ranah hukum. Seperti ini ungkapan Ronald Armada kemarin. Dengan konsep yang dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan tidak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka dia saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Di sisi lain, kuasa hukum Denada menanggapi soal keinginan Ressa dipertemukan secara langsung dengan Denada. Lantas, akankah keinginan Ressa tersebut akan mendapat respon positif dari Denada? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Harapan Ressa Rizky Rosano untuk bertemu langsung dengan Denada mendapat tanggapan dari kuasa hukum Denada, yaitu Muhammad Iqbal. Pihaknya berharap agar Ressa langsung menghubungi Denada, minta untuk bertemu. Ia berharap hal itu dilakukan Ressa karena Ressa punya nomor kontak Denada, ibundanya. Karena bagaimanapun Denada adalah ibu kandung Ressa. Mumpung Denada masih hidup, Ressa diharapkan pihak kuasa hukum Denada agar memuliakan ibunda selama ia masih hidup. Mbak Denada terus ngomong ke media itu ya koordinasi sama kami, sama tim manajemen juga ngomong. Itu inisiatif langsung dari Mbak Denada. Ya memang ibunya kok. Namanya bukan mengakui sekarang, mengakui sudah lama Mbak. Cuman ke media ngomongnya itu kemarin itu, baru kemarin itu mungkin ya. Kalau komunikasi antara pribadi masing-masing ini kan sudah langsung Mas. WA-WA-nya sudah saya juga mengetahui. Ya kan Ressanya kan bisa langsung hubungi ibunya. Saya berharapnya juga gitu Mas Ressa itu ya sebagai anak langsung ke ibunya lah, itu bukan orang lain kok. Langsung aja ke sana minta maaf, gini Bu kemarin saya salah mungkin hilaf ini, mohon dimaafkan, ayo diperbaiki semuanya, enak kan gitu. Ya mungkin gini sedikit untuk Ressa ya, yang kebetulan kan ya lahirnya itu kan lebih duluan saya, ibarat nasihati ya mungkin ya lumayan pantas gitu kan gini. Untuk Ressa terkait masalah ini kan sudah
ada pengakuan dari mamanya, sudah ketemu lah intinya pada ibunya. Yaitu tadi tak bilang, mumpung masih ada ibumu, muliakan ibumu, insya Allah hidupmu nanti dimuliakan sama Allah. Kuasa hukum Denada, yaitu Muhammad Iqbal, memberikan saran kepada Ressa Rosano untuk perkara yang saat ini yang tengah bergulir di pengadilan di Banyuwangi agar dicabut sebelum sidang digelar kembali tanggal 11 Februari 2026 mendatang. Menurutnya, masalah ini adalah prahara antara ibu dan anak sehingga tidak elok jika dilanjutkan. Pengakuan Denada 2 hari lalu yang mengakui Ressa sebagai anak kandungnya diharapkan kuasa hukum Denada agar mendapat feedback positif. Karena sejauh ini, menurut kuasa hukum Denada, prahara antara ibu dan anak ini belum ada kata damai. Pihak Denada berharap agar Ressa mencabut laporan polisi atas Denada di Banyuwangi. Karena Ressa sendiri mintanya sebagai subjek pokok ya, subjek pokoknya kan Ressa ini. Karena mintanya itu kan diakui oleh mamanya sebagai anak, kan itu tok mintanya kemarin statement di media. Ya saran saya untuk Ressa, kalau ini masalah hubungan ibu dan anak ngapain sih berlanjut, lebih baik gugatan dicabut dan selesai. Itu saran saya, karena apa? Ini kan ibunya ya. Kalau dalam agama itu kalau kita memuliakan orang tua, insya Allah kita kayak hidupnya dimuliakan sama Allah gitu. Ya saran saya untuk dicabut, selesai, mumpung ada ini sudah ketemu ibunya dibahagiakan, harus gimana sikapnya sebagai anak gitu. Belum ada damai. Di sisi lain, adik Denada, yaitu Enrico Tambunan, klarifikasi terkait Ressa Rosano adalah anak biologis Denada. Lantas, benarkah Enrico juga sempat menanyakan siapa ayah biologis Ressa kepada Denada? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kemunculan Ressa Rizky Rosano yang disusul pengakuan dari Denada Tambunan mendorong adik Denada, Enrico Tambunan, sebelumnya angkat bicara. Melalui akun sosial media pribadinya, Enrico yang kini tinggal di luar negeri mengungkap bahwa dirinya baru mengetahui bahwa Ressa Rosano merupakan anak kandung dari sang kakak, Denada, pada pertengahan tahun 2025 lalu. Enrico juga mengungkap bahwa sebelumnya, ia pernah bertanya kepada Denada terkait siapa Ressa Rosano dan mempertanyakan siapa ayah biologis dari Ressa Rosano. Tetapi respon Denada ketika ditanyakan soal itu langsung diselimuti rasa sedih yang amat dalam, serta kemarahannya, layaknya seseorang yang menderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan psikologis akibat trauma berat di masa lalu. Selain itu, Enrico Tambunan juga mengungkapkan kekecewaannya kepada tantenya yang mengurus Ressa Rosano sejak balita. Karena sebelumnya ia menyebutkan bahwa dirinya mengetahui siapa ayah biologis dari Ressa Rosano yang sepatutnya bertanggung jawab untuk mengurus dan memberikan nafkah utama kepada Ressa. Namun ketika itu tantenya tidak memberitahu siapa ayah biologis Ressa Rosano. Tante tahu siapa bapaknya, tapi tante nggak mau ngomongin. Saya, seperti yang tante tahu sendiri, kalau saya boleh tunjukkan sama teman-teman lagi, chat sama tante bahwa baru di pertengahan 2025 saya diberitahu sama tante siapa itu Ressa. Jadi saya tidak tahu bahwa Ressa itu adalah anaknya Mbak Dena pada waktu itu, karena mungkin karena saya tidak tinggal di Indonesia, dan kalaupun saya lagi jalan-jalan ke Indonesia, saya tinggalnya di rumah papa. Jadi keluarga papa tidak ada yang tahu juga gitu. Dan pada waktu bulan Juni 2025 saya baru dijelaskan sama tante bahwa itu adalah anaknya Mbak Dena. Terus saya bicara dengan kakak saya
saya pun jadi kasihan. Entah kenapa, saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya, antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu. Kalau ngomongin masalah topik itu, dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan, seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa begitu. Kalau misalnya saya mencoba membahas tentang atau mencari tahu dan mengkonfirmasi siapa ayahnya. Oleh sebab itulah yang menjadi kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya, kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya, dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya ditinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa. Semuanya mempertanyakan laki-laki ini di mana dan kenapa dia tidak bertanggung jawab. Lalu saya minta di chat berikutnya, saya bilang, tante tolong, itu bukannya anaknya tante, bukan anaknya mama, bukan, itu anaknya Mbak Den. Atau saya bilang, bentar, bagaimana ceritanya tante, kayak gitu kan. Udah gitu saya bilang, dia waktu itu tidak mau menjelaskan lagi dan tidak memberikan kejelasan yang jelas, sampai chat-chat yang berikutnya juga sudah bukan ngomongin hal yang itu lagi gitu, sudah lompat ke topik yang lain. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen